pemirsa Unai TV. Pada saat ini kita sangat berbahagia oleh karena sepanjang 1 minggu bekerja kita telah merasakan berkat-berkat Tuhan dalam pekerjaan kita dan juga rumah tangga kita. Terlebih, kita saat ini akan belajar diskusi sekolah Sabat dengan pelajaran yang keempat dengan judul konflik di balik semua konflik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita sepanjang 1 pekan ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fernando Panjaitan, jurusan Fakultas Ilmu Filsafat, tingkat 4. Dan saya ditemani 2 narasumber. Mungkin saudara-saudara, 2 narasumber bisa memperkenalkan dirinya. Halo Unai TV, perkenalkan nama saya Bezatula Gea. Saya juga filsafat tingkat 4. Terima kasih. Shalom, selamat sahabat saudara-saudari Unai TV. Perkenalkan nama saya Henry Trualo. Saya sekarang mengambil jurusan Fakultas Filsafat tingkat 3. Baik, terima kasih. Selamat datang kepada 2 narasumber. Dan saat ini kita akan masuk ke pelajaran kita, tapi sebelum itu kita undang Saudara Beza untuk bersatu dalam doa. Oke, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, kami mau membuka lembaran firman Engkau. Biarlah buka hati pikiran kami sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi konflik di balik semua konflik di dunia ini. Berikan kami hati yang belajar, hati yang mau menurut kepada kehendak Engkau. Biar Roh Kudus turun atas kami sehingga kami boleh mengaplikasikan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Beza. Saat ini saya akan membacakan satu ayat inti kita sepanjang 1 pekan ini dengan yang diambil dalam Yosua pasal 10 ayat yang ke-14 berbunyi, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran 1 pekan ini kita akan membahas bagaimana konflik bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, di mana mereka baru keluar dari Sungai Yordan dan mereka baru mendapatkan berkat-berkat Tuhan, dan di situ terjadi konflik ya. Dikira setelah mereka keluar dari bisa lewat dari Sungai Yordan tidak ada konflik, saudara-saudara. Tapi ada konflik yang terjadi. Nah, oleh sebab itu pelajaran 1 minggu ini kita akan belajar tentang konflik tersebut ya. Bagaimana Yosua menghadapi konflik tersebut dan bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, di pelajaran kita di hari Minggu dengan judul Panglima Bala Tentara Tuhan, kita bisa lihat di pasal yang kelima di kitab Yosua bahwa di situ dikatakan setelah mereka bangsa Israel bergenerasi ataupun mempunyai generasi baru, mereka melakukan sunat ya sebagaimana tanda perjanjian Tuhan untuk menyertai bangsa tersebut. Dan kemudian setelah itu mereka memberikan ibadah yaitu Paskah ya, ibadah Paskah. Dan setelah mereka melakukan ibadah Paskah, Yosua saat itu sedang berdiri menghadap kota Yeriko, dan pada saat dia menghadap kota Yeriko, dia melihat seorang yang berdiri dan dia bertanya, "Siapakah Anda? Teman atau musuh?" ya. Teman atau musuh. Di mana dia bertanya seperti itu oleh karena dia melihat pisau di tangannya yang sudah siap untuk berperang atau siap untuk menerkam ya, seperti itu. Karena di kata Alkitab itu sudah bersiap-siap ya intinya ya. Sudah terbuka pisaunya ya. Jadi kita mulai timbul pertanyaan ya. Siapa panglima bala tentara Tuhan yang bertemu dengan Yosua hingga Yosua sujud dan menyembah sampai ke tanah ya. Oleh karena tadi pembukaan bahwa Yosua melihat siapa? Orang yang tidak diketahui dari bangsanya sendiri. Ya, mungkin Saudara Beza bisa sampaikan atau menanggapi dengan pertanyaan tersebut. Baik, sebelum menjawab pertanyaan itu, Saudara Fernando, kita perlu tahu latar belakang penaklukan Kanaan dari orang-orang
Israel ini dibawa ke pemimpinan siapa? Yosua. Nah, latar belakangnya artinya ada kuasa atau oknum yang tidak terlihat yang terlibat aktif di dalam perjuangan orang siapa? Israel. Untuk menaklukkan tanah Kanaan ini. Itu yang paling dasar banget latar belakangnya. Panglima tentara Tuhan. Timbul pertanyaan tadi. Siapakah dia? Yang dilihat oleh Yosua. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal 5 ayat 14 dan 15, firman Tuhan berkata, Yosua, sudah dapat ya, Yosua 5 ayat 14. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ketika Yosua bertanya, musuhkah atau kawankah engkau? Orang ini berkata, atau oknum ini berkata bahwa saya adalah panglima bala tentara Tuhan. Nah, panglima bala tentara Tuhan ini ada sebuah peristiwa yang Yosua lakukan di situ yang tidak biasa dilakukan. Apa itu? Dia sujud dan menyembah kepada panglima itu. Padahal dia nggak tahu ya. Padahal dia nggak tahu. Kok bisa? Kalau panglima biasa kenapa harus sujud dan menyembah? Apa istimewanya panglima ini? Kita akan lihat bersama. Tapi sebelum juga peristiwa ini, sebelum-sebelumnya juga adalah ada peristiwa di mana Tuhan digambarkan. Contohnya, pada saat asisten Elisa melihat musuh, terus Elisa berdoa kepada Tuhan supaya dia membukakan mata daripada asistennya ini, sehingga dia melihat bahwa ada sejumlah besar ya kuda putih tentara surga ya yang bersama dengan mereka. Panglima dan bala tentara adalah, kalau digabung panglima plus bala tentara itu adalah pemimpin militer. Pemimpin militer. Sementara kalau bala tentara saja itu adalah pasukan militer atau misalnya para malaikat atau makhluk angkasa. Nah, di sini kita bisa dapat petunjuk bahwa kalau dinamakan panglima bala tentara ini, dialah menuju kepada sebuah atau sosok pribadi yang melebihi malaikat biasa. Ya. Kalau dia adalah panglima, pemimpin militer, berarti ada yang dipimpinnya ya, atau ada pasukan-pasukannya. Tapi dia adalah yang tertinggi. Berarti itu adalah sebuah yang tertinggi dalam kerajaan sorga. Dialah Kristus, Saudara Fernando. Panglima bala tentara Tuhan itu. Ya, dialah Kristus yang telah berinkarnasi, ya, menampakkan diri kepada Yosua bukan hanya sebagai sekutu atau bahkan sebagai panglima bala tentara Israel yang sebenarnya, tetapi sebagai panglima bala tentara malaikat yang tidak terlihat, namun nyata dalam konflik yang jauh lebih besar daripada konflik Yosua dengan orang Kanaan. Jadi, panglima bala tentara surga di mana Yosua sujud dan menyembah hingga mukanya sampai ke tanah itu adalah Kristus yang berinkarnasi itu sendiri, ya. Dan kita melihat juga di kitab-kitab lainnya bagaimana Tuhan adalah pernah disembah, ya. Pernah disembah, dan juga Tuhan di sini pernah sujud orang menyembah dia. Kalau malaikat biasa tidak pernah menerima penyembahan seperti itu. Tapi karena dia adalah panglima itu, yaitu Kristus sendiri, maka dia layak menerima sesembahan itu. Yosua siap sekarang mengikuti rencana Tuhan, ya. Perjuangan mereka untuk tanah perjanjian itu adalah bagian dari peperangan yang besar, sehingga Tuhan terlibat dan pasukan militer surgawi. Mungkin sebagai pertanyaan buat kita, ya. Penghiburan apa yang kita dapatkan bahwa panglima bala tentara Tuhan sedang bekerja untuk membela umatnya? Ada sebuah kutipan yang sangat-sangat menguatkan saya secara pribadi. Saudara-saudari pemirsa,
yaitu di dalam Ellen G. White Life Sketches halaman 196. Tidak ada yang perlu kita takutkan di masa depan, kecuali kita lupa bagaimana Tuhan telah memimpin kita serta pengajarannya di dalam sejarah masa lalu kita. Kita harus tahu, kita harus yakin bahwa ada Tuhan yang menyertai di masa lalu, bahkan di dalam peperangan kita saat ini pun Tuhan ikut menyertai, menguatkan, menolong kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Saudara Beza atas pemaparan yang begitu baik. Ya, tadi dikatakan bahwa siapakah orang yang tidak kita kenal itu? Ya, tadi Saudara Beza katakan bahwa Dia adalah Tuhan itu sendiri ya, yang datang berinkarnasi menjumpai siapa? Yosua. Ya, oleh sebab itu kita masuk ke pelajaran kita di hari Senin. Ada satu pertanyaan yang sangat perlu kita bahas, di mana pertanyaan ini mengatakan, apa sajakah cara kita melihat di dunia sekitar kita dan dalam kehidupan kita sendiri realitas pertempuran kosmik antara yang baik dan jahat ini? Ya, karena di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19, dan juga Daniel 10 ayat 12 sampai 14 mengatakan peperangan di surga. Mungkin Saudara Henry bisa bantu untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah dibawakan oleh Bang Fernando. Jadi, peperangan yang dimaksud di dalam Alkitab itu bukan hanya berarti tentang peperangan fisik seperti main pedang, ataupun kita harus bawa tameng, atau kita pakai helm, atau pakai baju tempur, bukan seperti itu. Tetapi, ada alasan tertentu kenapa peperangan di sorga itu terjadi. Yang menjadi alasan terbesarnya adalah itu merupakan peperangan antara yang baik dan jahat. Seperti yang kita tahu, kalau kita membicarakan tentang sorga, sorga itu merupakan tempat yang aman, damai, tentram. Tidak ada konflik sama sekali. Namun kenapa ada terjadinya konflik? Itu karena perkara satu orang, dia meninggikan diri sendiri sehingga ia berusaha supaya untuk menjadi seorang pemimpin yang begitu tinggi pangkatnya. Akhirnya akibat keserakahan itu, yang harusnya menjadi tempat yang damai, akhirnya menjadi tempat untuk perseteruan antara baik dan jahat. Nah, namun pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana supaya kita bisa melihat pertempuran kosmis tadi antara baik dan jahat di dunia ini? Saya akan membagi menjadi 3, yaitu kita bisa melihat itu di dalam dunia di sekitar kita, yang kedua kita bisa lihat di dalam diri kita, yang ketiga kita bisa melihatnya itu melalui masyarakat dan hubungan-hubungan antar budaya tersebut. Jadi, kalau misalkan kita lihat di dalam dunia sekitar kita, pasti kita mengetahui bahwa setiap kali ada ketidakadilan, ada kejahatan, ada juga terkadang penolakan terhadap kebenaran. Itu juga seperti yang terjadi pada pemerintahan kita sekarang ini. Terkadang ketika orang-orang berusaha supaya bisa mengungkap kebenaran, akhirnya apa? Karena sifat keserakahannya tersebut, akhirnya terjadi ketidakadilan di dalam lingkungan sekitar mereka. Karena apa? Mereka sudah bersekongkol dengan dosa. Artinya, kita pun juga harus berperan besar di dalam perang antara baik dan jahat itu. Kita perlu mengetahui yang mana yang baik dan mana yang jahat. Lalu yang kedua di dalam diri sendiri. Terkadang, kita juga sering berpikir kan, kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu, ada pergumulan di dalam hati kita. Kita seperti ada yang bertetangga. Apakah ini baik kita melakukan itu, atau itu jahat untuk melakukan itu? Jadi, kita tuh sering memikirkan sesuatu yang menurut kita selalu ragu-ragu akan melakukan hal tersebut. Sehingga, itu juga menjadi sebuah pertentangan di dalam diri kita. Ya kan? Untuk mengetahui yang baik dan jahat. Lalu yang ada di dalam masyarakat dan budaya. Kalau kita melihat berita-berita sekarang, pasti banyak sekali orang berita tentang sebuah penganut yang mungkin bisa saja meragukan keimanan mereka. Ya kan? Itu juga bisa berpengaruh kepada nilai-nilai. Kadang bisa menentang firman Tuhan, seringkali itu menjadi tampak dominan. Dan itu memperlihatkan peperangan antara terang dan gelap yang terus berlangsung. Artinya apa? Sesama umat itu
Meskipun mereka mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, tetapi mereka masih terus berseteru. Kenapa? Itulah yang tadi, yang di alasan kedua, karena berperang melawan diri sendiri juga. Ya kan? Kalau bukan karena diri sendiri, bukan karena diri orang tersebut, mungkin tidak ada persaingan. Tetapi yang menyebabkan perpecahan itu adalah di mana adanya pengelompokan-pengelompokan tersebut. Maka dari itu saudara-saudara, kita perlu mengetahui, kita harus melihat yang mana yang baik dan mana yang jahat. Itulah peperangan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Henry yang telah menyampaikan jawaban yang begitu baik ya. Di mana dikatakan tadi Saudara Henry bahwa kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Artinya bahwa dosa itu adalah konflik ya, konflik dalam kehidupan ini. Ya, jadi kita harus bisa mengenal mana yang baik dan mana yang jahat. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pelajaran kita di hari Selasa, di mana timbul suatu pertanyaan dari judul Tuhan adalah pahlawan. Di sini dikatakan bahwa apakah artinya bahwa Allah adalah seorang pejuang? Ya, jadi Saudara Beza bisa coba bahas bagaimana Allah itu adalah seorang pejuang. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya singkat tapi bisa kita gali lebih dalam. Apa maksudnya atau bagaimana Allah itu sebagai pejuang? Kalau kita fokus pada pembahasan kita ini, yaitu orang Israel. Ketika mereka di Mesir, pastinya mereka sudah lupa Tuhan yang benar. Kenapa? Karena mereka bersama dengan bangsa kafir. Mesir kan adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan ya. Jadi mereka sudah terkontaminasi dengan Mesir. Dan apa buktinya bahwa mereka itu sudah terkontaminasi? Kita lihat deh ketika mereka di perjalanan, di pengembaraan padang gurun. Apa yang mereka lakukan di sana? Contoh nyatanya apa? Patung lembu emas kan? Mereka membuat itu dari emas-emas yang mereka bawa dari Mesir. Dan mereka sembah itu. Benar kan? Nah, itu adalah contoh nyata. Mental mereka, karakter mereka sudah terkontaminasi dengan bangsa kafir. Sehingga mereka lupa Tuhan yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan di bawah penindasan Mesir ini, sebelum mereka keluar, maka mereka mengeluh kepada Tuhan. Baiknya Tuhan mendengar keluhan mereka. Dan pada saat yang tepat Tuhan turun tangan atas nama mereka. Dari sini kita sudah bisa melihat kepahlawanan siapa? Tuhan kita. Dia turun tangan melepaskan orang Israel di Mesir. Dia bawa mereka keluar. Nah, menurut ideologi ini ya, Saudara Fernando, perang timur itu artinya adalah konflik antar bangsa pada akhirnya dianggap sebagai konflik antara sesembahan masing-masing. Ya, jadi ketika Tuhan menjatuhkan penghakiman tidak hanya kepada Firaun pada saat itu, tapi juga kepada dewa-dewa mereka. Dewa-dewa mereka, yaitu setan-setan yang berkuasa. Itu ada di dalam Imamat 17 ayat 7 dan Ulangan 32 ayat 17. Yang berada di balik kekuasaan yang menindas dan sistem sosial yang tidak adil di Mesir. Jadi ada juga ikut campur tangan kuasa kegelapan, ketidakadilan ataupun penindasan yang terjadi di Mesir ini. Sehingga Tuhan harus hadir di sana dong untuk memberantas ketidakadilan ini atau penindasan ini. Jadi pada akhirnya Allah berperang bukan hanya untuk Mesir, tapi Allah berperang melawan dosa dan tidak akan membiarkan konflik ini selamanya. Jadi kita bisa lihat garis besarnya atau gambaran besarnya bahwa yang Tuhan lawan ujung-ujungnya adalah dosa. Setiap penindasan, setiap ketidakadilan adalah sebuah dosa kejijikan di mata Tuhan. Dan konsep kehancuran total bangsa Kanaan kita nggak bisa pahami secara dangkal atau menggunakan kacamata pribadi kita sendiri. Tapi kita harus menggunakan kacamata Alkitabiah, ya, jangan dari dunia, di mana Allah terlibat dalam konflik kosmik dengan para pelaku kejahatan di alam semesta yang dipertaruhkan pada akhirnya adalah reputasi Allah sendiri. Seperti yang Saudara Henry tadi bilang,
bahwa pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Ya. Inilah juga bagaimana Tuhan hadir untuk memberantas kejahatan tersebut. Jadi Tuhan tidak hanya fokus kepada bangsa itu, tetapi fokus Tuhan adalah lebih besar lagi, yaitu kepada dosa. Jadi ketika Tuhan menghancurkan bangsa Kanaan, kita harus memahami ada konflik kosmik di sana, atau konflik universal. Ya, bahwa Tuhan mau menghancurkan dosa, dan yang dipertaruhkan tadi adalah reputasi Allah dan karakter Allah itu sendiri. Nah, kita diperhadapkan sekarang pada pilihan, dan pilihan ada di tangan kita. Karena dosa sudah masuk di dalam dunia ini, dan manusia sudah jatuh di dalam dosa. Berarti sekarang ada dua pilihan. Antara yang jahat atau yang baik. Antara yang putih atau yang hitam. Kita nggak bisa abu-abu. Ya, kita nggak bisa tengah-tengah. Kita nggak bisa netral. Kita harus menentukan pilihan kita. Kepada siapa kita berpihak dan kepada siapa kita memilih. Pilihan kita menentukan nasib kita. Ya, ke depannya. Dan latar belakangnya adalah pemusnahan bangsa Kanaan harus dilihat sebagai suatu atau sebuah tahap awal dari penghakiman terakhir. Jadi, ketika Tuhan memusnahkan bangsa Kanaan, itu bukan berarti bahwa Tuhan semena-mena menghancurkan bangsa itu tanpa Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka. Tapi justru disitulah penghakiman dimulai oleh Tuhan. Kalau sudah dimulai penghakiman berarti sudah habis ya masa kesempatan bagi mereka. Karena kalau kita melihat orang Kanaan sudah mendengar orang Israel keluar dari Mesir 40 tahun yang lalu. Tuhan menunggu mereka. Bahkan sebelum itu mungkin Tuhan juga sebelumnya sudah menunggu mereka untuk bertobat. Tapi pertobatan itu tidak ada. Sehingga Tuhan melakukan penghakiman sejak saat itu. Bagi bangsa tersebut. Jadi apa itu? Tuhan adalah pahlawan. Tuhan adalah pahlawan adalah Tuhan yang bersama dengan umatnya. Ya, yang berjuang, yang ketika umatnya dalam penindasan Tuhan hadir di sana, memberikan pertolongan. Buat saya dan saudara dan kita semuanya. Ketika kita dalam penindasan, kita merasakan ketidakadilan, berdoa sama Tuhan. Tuhan ada dan hadir untuk memberikan kita pertolongan. Tuhan adalah pahlawan kita yang sejati. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan, saudara Fernando. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara Beza. Ya, tadi sudah disampaikan jawaban yang begitu baik pemaparannya. Ya, kalau kita lihat Tuhan itu seperti superhero ya, pahlawan ya. Kalau kita dulu masih kecil, kita suka-suka nonton Marvel ya, ya kan? Pas kita lihat seperti Tuhan itu menunjukkan identitasnya bahwa Dia adalah Tuhan yang memperjuangkan umat-umatnya ya. Oke, jadi saudara-saudaraku ini bisa kita bagikan juga kepada saudara-saudara kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memperjuangkan kehidupan. Amin. Tinggal kita saja, ya kan, saudara-saudara, yang pilih, ya kan? Tadi sudah saudara-saudara Beza katakan, yang pilih mau kita terima yang putih atau yang hitam, benar atau jahat. Oke, baik. Kita akan masuk ke pelajaran kita di hari Rabu. Ini ada pertanyaan yang bisa saudara Henry jawab. Bagaimanakah persungutan dapat berdampak pada kehidupan kita saat ini? Mungkin pertanyaan ini bisa saudara Henry paparkan atau tanggapi sehingga saudara-saudara pemirsa Unai TV dapat mengerti dengan pertanyaan ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada satu kata yang tadi membuat perhatian saya itu seperti wah gitu. Tadi saudara Beza bilang bahwa nasib kita itu bergantung pada pilihan yang kita pilih. Namun, apakah meskipun kita sudah memilih sesuatu, apakah itu kita akan tetap fokus di dalam pilihan itu atau masih ada keraguan-raguan di dalam hati kita? Nah, terkadang sebagai seorang manusia, ketika sudah memilih sesuatu, tapi kalau dia masih ragu, pasti dia akan, benar gak ini? Apakah aku sudah memilih yang benar atau masih memilih yang buruk? Nah, artinya ada keraguan-raguan di dalam diri mereka. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa dampak dari persungut-sungutan itu tersebut. Sesuai dengan judul, ya, Tuhan akan berperang untuk kamu. Nah,
Tuhan sudah berperang untuk kita. Tetapi apakah kita masih mau bersungut-sungut? Nah, ini ada yang menjadi alasan kenapa bersungut-sungut itu ada dampaknya. Yang pertama, persungutan itu melemahkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita hanya berfokus pada masalah yang kita hadapi, bukan kepada si yang solusinya, yang berkuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, tetapi tanpa kita sadari, kita terkadang suka bersungut-sungut akan suatu hal. Misalkan, kalau di dalam kampus ini, biasanya, aduh, aku masih khawatir sama nilaiku begini, begini, begini. Bagaimana ya supaya bisa mengembangkan ini. Kita pun sudah punya solusi untuk belajar. Tapi kita terkadang maulah beralih dari pilihan itu, kita mau melakukan apa yang kita inginkan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya muncul persungut-sungutan itu. Kenapa bisa ada persungut-sungutan? Itu berasal dari keraguan-raguan hati kita. Kalau kita sudah memilih untuk melakukan ini, tapi kalau kita terus-terusan beralih, apakah kita menunjukkan bahwa kita percaya akan pilihan itu? Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi diri kita sendiri. Lalu yang kedua, keraguan-raguan kita atau persungut-sungutan kita itu juga berpengaruh kepada orang lain. Istilahnya, kalau satu orang sudah kena, semua orang pasti juga kena dampaknya. Ya kan? Contoh seperti ini. Kalau kita ragu-ragu, ya kan? Terus orang lain juga ragu-ragu, pasti orang tidak akan akan susah untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Kayak seperti contoh kita flashback ke masa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Ketika mereka sudah melihat kebesaran kuasa Tuhan, mulai dari itu membelah laut Teberau, mulai itu dari ke-10 tulah, apakah mereka tetap percaya? Pasti tidak juga. Karena apa? Di tengah perjalanan mereka pasti bersungut-sungut. Nah, ketika satu orang itu bersungut, semua orang juga akan bersungut-sungut. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah masalahnya itu sendiri. Itulah yang mengapa ketika orang sudah memiliki sebuah masalah, pasti semua orang juga akan terkena masalah yang sama. Lalu yang ketiga, itu bisa menutup berkat. Kenapa? Kita sudah memilih, tetapi karena kita ragu-ragu, akhirnya kita malah nggak jadi melakukan itu. Karena apa? Sudah diberikan kesempatan, tetapi kita malah beralih dari kesempatan itu. Kita jauhkan kesempatan itu. Ya kan? Seperti pada saat saya mungkin mengambil bagian, atau mungkin sedang supaya bisa mendapat bagian tersebut, bisa melakukan bagian tersebut. Terkadang saya tuh suka menolak. Ya kan? Tetapi dalam pikiran saya terkadang merasa bersalah terhadap Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menentukan apa yang harus aku lakukan. Tetapi kalau misalkan kita ragu-ragu, apakah yang Tuhan berikan kepada kita itu kita tolak? Pasti kita tolak. Kenapa? Sudah diberikan, sudah gak mau melakukan. Itu adalah kesalahan itu adalah kesalahan umum seorang manusia. Ya kan? Selalu menolak sana-sini, selalu menunda sana-sini. Itu juga merupakan sebuah kebiasaan yang selalu kita terapkan tanpa kita sadari. Maka dari itu, janganlah sampai kita ada yang namanya persungut-sungutan. Ya kan? Karena bersungut-sungut itu juga saudara-saudara bisa membuat hati kita menjadi tidak tenang. Karena apa? Tuhan sudah menentukan jalan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Maka dari itu, saudara-saudara, lakukanlah apa yang Tuhan suruh kita untuk lakukan. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Henry ya. Tadi sudah dipaparkan dengan baik bagaimana kita tidak boleh bersungut-sungut ya. Ya sama seperti dalam konflik dari bangsa Israel ini ya. Karena di dalam pelajaran kita di paragraf yang terakhir mengatakan seperti ini. Dalam rencana ideal Allah, Israel tidak perlu berperang untuk diri mereka sendiri. Sebagai konsekuensinya dari ketidakpercayaan mereka yang dinyatakan setelah keluaran, Allah mengizinkan mereka untuk mengambil bagian dalam perang melawan orang Kanaan. Dengan cara yang sama, mereka tidak perlu mengangkat satu pedang pun untuk melawan orang Mesir selama keluaran. Mereka tidak perlu berperang untuk menaklukkan Kanaan, ya. Jadi artinya apa? Kita perlu percaya kepada Tuhan. Walaupun kalau kita lihat bangsa Israel tidak percaya, tapi Tuhan tetap berperang melawan
musuh-musuhnya ya. Jadi bagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap pilih Tuhan ya, karena Tuhan akan berperang Tuhan akan berdiri paling depan dan berperang bagi kita. Oke, kita masuk ke pelajaran kita di hari Kamis. Dikatakan di sini bahwa Saudara Beza, apa kesamaan dan perbedaan antara perang orang Israel di bawah kepemimpinannya Musa melawan orang Amalek di Rafidim dengan perang Israel di bawah kepemimpinannya Yosua menaklukkan Yeriko, kota pertama di tanah Kanaan? Mungkin Saudara Beza bisa jelaskan tentang pertanyaan ini. Perbedaan dan persamaan ya. Iya. Perang di bawah kepemimpinan Musa dengan Yosua. Judul pelajaran hari Kamis ini sebenarnya adalah opsi terbaik kedua. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, Saudara Fernando, kita melihat bahwa kalau ada opsi terbaik kedua, berarti ada opsi terbaik yang pertama. Sebenarnya perang orang Israel ini kepada bangsa-bangsa di sepanjang perjalanan mereka itu bukan kehendak Tuhan. Tapi opsi terbaik pertama Tuhan sama mereka adalah menurut kepada petunjuk Tuhan. Berapa hari harusnya mereka sampai di tanah Kanaan? Tidak sampai 40 tahun. Bahkan bisa 40 hari kan. Tetapi oleh karena seperti yang dibilang Saudara Henry tadi, sebenarnya pelajarannya ada hubungan tentang persungutan. Nah, pada perang yang pertama, ketika mereka melawan orang Amalek, itu dilatar belakangi karena mereka bersungut. Mereka mempertanyakan Tuhan. Setelah mereka keluar dari Mesir dan melewati Laut Merah, mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu di mana? Ada nggak sih Tuhan itu? Mereka mulai mempertanyakan Tuhan, ya, di tengah-tengah mereka. Mereka bersungut-sungut di perjalanan mereka. Dan tahu apa yang Tuhan berikan? Opsi terbaik kedua apa? Tuhan memberikan atau mengizinkan orang Amalek untuk memerangi mereka. Dan Tuhan, peperangan ini bukan secara kebetulan, tapi ini adalah bagaimana Tuhan mengizinkan orang Amalek menyerang Israel agar mereka dapat belajar untuk percaya kepadanya sekali lagi. Bahkan ketika pun orang Israel salah memilih, Tuhan tetap memberikan jalan terbaik bagi mereka. Jadi peperangan yang mereka lakukan, yang mereka selalu terlibat itu adalah sebenarnya Tuhan pakai untuk menguji iman mereka. Tes apa? Trials of faith. Trials of faith. Atau ujian daripada iman mereka. Ujian iman ini adalah menunjukkan kepada siapa kita setia, kepada siapa kita mengandalkan, Tuhan atau diri kita sendiri. Nah, perang yang kedua yaitu di bawah kepemimpinan Yosua, ya, melawan Yeriko, kota pertama di tanah Kanaan. Mereka ini sudah tahu, ya, sudah lama berperang selama ini kan. Dan akhirnya mereka mulai mengikuti petunjuk Tuhan. Dan alhasil juga di peperangan ini mereka menang. Ya. Dan persamaannya apa? Perang memerangi Amalek maupun perang melawan tanah Kanaan. Semua itu karena Tuhan. Ya. Sekalipun waktu mereka memerangi Amalek di bawah kepemimpinan Musa harus mengangkat tongkat itu bersama dengan Harun dan Hur yang menopang. Kalau mereka lemah, maka mereka Israel kalah. Tapi ketika mereka menahan tangan Musa sampai matahari terbenam, mereka mendapatkan kemenangan. Dan itu artinya adalah doa. Ya. Semua karena Tuhan dan juga usaha, yaitu doa kita. Kita bisa menang atas peperangan rohani kita juga. Ya. Bahkan peperangan melawan tanah Kanaan juga, ya, kota Yeriko. Mereka mengelilingi sekali dalam 6 hari, ya, tembok Yeriko. Dan pada hari yang ke-7, mereka mengelilingi juga kan pada hari yang ke-7. Tetapi rubuh ya pada hari yang ke-7 pada hari itu. Dan yang kita fokuskan di sana bukanlah kepada ritual mereka itu, tapi bagaimana mereka menurut kepada petunjuk Tuhan dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi opsi terbaik kedua, ya,
buat orang Israel adalah sekalipun perang untuk menguji iman mereka, Tuhan mau orang Israel kembali kepadanya. Tuhan mau melalui peperangan ini orang Israel sadar bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Hanya Tuhanlah sumber kemenangan. Dengan itu orang Israel bisa kembali kepada Tuhan. Bisa mengenal kembali Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Saudara Beza. Saat ini kita sudah masuk ke dalam penghujung pelajaran kita, yaitu di hari Jumat. Di sini ada satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh Saudara Henry dengan pertanyaannya berbunyi seperti ini. Apakah peran kita dalam pertentangan ini dan bagaimana kita berusaha untuk memenuhinya? Ya, mungkin Saudara Henry bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan kita pada saat ini juga bisa menjadi kesimpulan bagi pelajaran sekolah sahabat kita. Dan juga bisa menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah peran kita supaya kita bisa memenuhi bahwa kita percaya kalau Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita meskipun di tengah-tengah konflik tersebut? Yang pertama, peran kita adalah cukup untuk memegang teguh iman dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa sih perlengkapan senjata Allah itu? Yaitu adalah Alkitab itu sendiri. Kenapa? Kita setiap hari ke gereja membawa Alkitab. Kita menggunakan Alkitab sebagai sebuah buku dan juga sebagai panduan bagaimana supaya kita tetap hidup percaya kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita juga bisa bertahan di tengah-tengah konflik yang sedang terjadi, yang sedang marak-marak terjadi di dunia ini. Dan juga bukan berarti kita itu tahu bagaimana cara menggunakan Alkitab ini. Terkadang kita cenderung sulit untuk mau belajar. Itu adalah menjadi sebuah kendala bagi kita supaya kita bisa dekat dengan Tuhan di tengah-tengah konflik. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita sudah dipersiapkan sebagai peralatan-peralatan untuk berperang melawan konflik-konflik antara baik dan jahat, maka pakailah itu. Jangan kita istilahnya jangan kita taruh entah itu di tempat sembarangan, seperti contoh Alkitab kita taruh di tempat-tempat yang tersembunyi kayak di lemari atau mungkin di tas kita bawa ke gereja ataupun di tempat-tempat lainnya yang kadang sulit untuk kita jangkau. Nah, lalu yang kedua adalah berdoa dan terus bergantung kepada Tuhan. Seperti Yosua yang selalu berseru kepada Allah di tengah pertempuran. Nah, saya jadi teringat kisah tentang 12 pengintai pada saat itu. Ketika mereka sedang mengintai tanah perjanjian yang akan mereka injak itu, ya kan? Dari 12 pengintai itu 10 orang menceritakan tentang bagaimana situasi dan juga masalah yang harus mereka hadapi nanti di tanah itu. Apa mereka bilang? Bahwa penuh raksasa-raksasa, katanya. Banyak, tinggi sekali tembok-temboknya. Sulit kita untuk masuk ataupun kita bisa terobos pasukan itu. Tetapi, 2 orang pengintai seperti Joshua dan Kaleb, apa yang mereka katakan? Jangan takut, ya kan? Sebab di sana, di tanah itu melimpah susu dan madunya. Artinya apa? Benar begitu indah tanah itu. Sehingga apa? Banyak sekali ingin sekali mereka, rindu sekali mereka untuk memijakkan kaki mereka di tanah itu. Artinya apa? Dari 12 pengintai itu cuma 2 orang yang terus setia membangkitkan iman mereka supaya tetap terus percaya kepada Tuhan. Maka semua konflik yang ada di hadapan mereka itu pasti mereka bisa tebus, bisa mereka terobos atau bisa mereka lakukan dengan baik tanpa suatu kesalahan apapun. Lalu bisa menjadi sebuah terang dan menjadi garam dunia di tengah-tengah dunia ini supaya kita bisa melawan kejahatan dengan kebaikan dan kasih. Saya begitu salut ketika saya membaca berita tentang bagaimana kasus pembulian Timothy pada saat itu. Dan ketika saya mendengar respon dari orang tua Timothy, sangat begitu luar biasa respon mereka. Mereka lebih memilih untuk memaafkan daripada terus menggugat atau terus meneruskan kasus-kasus itu sehingga tidak selesai. Artinya apa? Mereka percaya
bahwa apapun yang mereka lakukan, mereka harus tetap menjadi terang dan garam dunia. Meskipun orang bisa saja benci, bisa saja dendam terhadap orang-orang yang melakukan pembulian tersebut, tetapi mereka lebih memilih untuk mengasihi. Disitulah letak dari kesetiaan mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan, bahwa apa yang mereka akan lakukan bisa mereka buahkan bagi keimanan kita sekalian. Lalu taat kepada firman Tuhan, sebab kemenangan datang melalui ketaatan, bukan kekuatan manusia. Seperti yang tadi sudah dibilang oleh saudara Beza dan juga saudara Fernando tadi, bahwa kita sudah menganggap Tuhan itu sebagai superhero kita. Tetapi inilah yang menjadi sebuah tugas bagi kita, yaitu tetap taat. Artinya, kita jangan mau ragu-ragu untuk menghadapi segala pencobaan-pencobaan. Tapi harus kita bisa lepaskan segala kejahatan itu dengan bantuan dan juga kuasa dari Tuhan. Itu saja kesimpulan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Henry yang telah menyampaikan pemaparan di hari Jumat dan juga begitu dengan kesimpulannya. Dan saya juga berterima kasih kepada Saudara BJ yang telah menyampaikan pelajaran yang begitu penting di minggu yang keempat ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri, saya mengundang Saudara Henry untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Karena pada hari ini kita telah mendengarkan pelajaran yang begitu luar biasa yang membangkitkan iman kami di tengah-tengah konflik ini ya Bapa. Kiranya melalui pelajaran ini kami bisa meningkatkan iman kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih pada seluruh pemirsa yang telah menonton video ini. Kami dari Unai TV mengucapkan selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.